Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, para pecinta kajian fikih puasa. Kita sampai kepada halaman 325, masih pembahasan tentang al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita masuk kepada hal yang membatalkan puasa yang ketujuh, yaitu tetap dalam keadaan janabah, haid dan nifas hingga azan subuh. Bahwa janabah yang sengaja ditunda tidak mandi sampai subuh, juga janabah karena haid dan nifas, ini akan dapat membatalkan ibadah puasa. Ini pun satu keistimewaan dan kekhususan di dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam yang selama ini saya belum pernah mendapati di mazhab Asy-Syafi'i atau Ahli Sunnah. Barangkali bisa untuk mendapati di qaul qadim atau qaul jadid Imam Syafi'i, bisa antum sampaikan kepada saya. Penjelasannya adalah, yang pertama, seseorang yang terpaksa janabah pada malam bulan suci Ramadan, maka dia harus atau wajib mandi sebelum subuh. Jika dia sengaja tidak mandi hingga saat itu, yakni hingga tiba waktu subuh, maka puasanya menjadi batal dan tidak sah. Ini kalau sengaja, tentunya tidak mau mandi. Hukum ini pun berlaku pada puasa qadha bulan suci Ramadan. Catatan: apabila seseorang junub pada malam bulan suci Ramadan dan dia tidak mandi hingga waktu subuh tanpa sengaja, ini tidak ada unsur kesengajaan. Apa contohnya? Seperti misalnya dia mengalami junub dalam keadaan tidur dan tidurnya berlanjut hingga setelah azan subuh, maka pada kondisi seperti ini puasanya dianggap sah dan benar karena tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian, kebatalan puasa dikarenakan tetapnya dalam keadaan janabah atau junub hanya khusus berlaku untuk puasa bulan suci Ramadan dan qadha bulan suci Ramadan. Hal ini tidak berlaku pada puasa-puasa lainnya, terutama pada puasa mustahab atau puasa sunat. Kalau sengaja junub atau janabah dan tidak mandi hingga subuh untuk puasa sunat, maka tetap dihukumi sah. Yang kedua, apabila seseorang yang junub pada bulan suci Ramadan lupa melakukan mandi janabahnya pada malam hingga terbitnya fajar dan hingga subuh masih dalam keadaan janabah, maka puasanya dianggap batal. Dan berdasarkan ihtiyat wajib, hukum ini juga berlaku pada puasa qadha bulan suci Ramadan. Tetapi hal ini tidak akan membatalkan puasa-puasa yang lain. Ya, puasa sunat tidak menjadi batal, seperti penjelasan di atas tadi itu. Yang ketiga, jika seseorang berpuasa beberapa hari dalam keadaan janabah dan dia tidak mengetahui bahwa kesucian merupakan syarat bagi keabsahan puasa, maka puasa yang dia lakukan selama beberapa hari itu dihukumi batal dan dia harus mengqadhanya. Ya. Ini pada kondisi di mana seseorang dia sudah berapa hari berpuasa, tapi pada kondisi junub misalnya,
maka dia batal puasanya, tidak sah, dan dia wajib mengqadanya walaupun dia tidak mengetahui bahwa kesucian sebagai syarat diterimanya dan sahnya ibadah puasa. Yang keempat, apabila seseorang di bulan suci Ramadan mandi dengan air yang najis, lalu setelah beberapa hari kemudian dia menyadari bahwa air yang dia gunakan untuk mandi janabah adalah air najis, maka puasanya dihukumi benar. Karena pada saat menggunakan air dia tidak mengetahui, setelah lewat masanya baru dia mengetahui, maka sesuatu yang sudah lewat dianggap benar pada kondisi seperti ini. Mungkin termasuk dibahas dalam kaidah usuliyah atau kaidah usul fikih atau kaidah fikih. Yang kelima, seseorang yang pada malam bulan suci Ramadan mempunyai kewajiban untuk mandi, apabila dia tidak mampu untuk melakukan mandi janabah karena sempitnya waktu atau karena air membahayakan buat kesehatannya bagi dirinya, maka dia harus bertayamum untuk menggantikan mandinya. Ya, ini sudah jelas bahwa sebagai pengganti wudu dan mandi adalah bertayamum ketika ada halangan. Catatan, lihat halaman 327. Seseorang yang kewajibannya adalah bertayamum, ia diperbolehkan baginya untuk menjunubkan dirinya secara sengaja pada malam-malam bulan suci Ramadan, misalnya dengan mengumpuli istrinya yang halal tentunya, dengan syarat setelah junub dia memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tayamum. Ya, terus sekalipun dia tidak punya air untuk mandi, dia boleh menjunubkan dirinya, misalnya dengan menggauli istrinya yang halal, yang sah, kemudian dia menyediakan alat untuk bertayamum. Jika sebelum azan subuh seseorang melakukan mandi janabah atau melakukan tayamum sebagai pengganti dari mandi tersebut, maka puasanya dihukumi sah dan benar, meskipun setelah azan subuh dia mengeluarkan air mandi lagi tanpa dia kehendaki. Ini air mandi yang tersisa keluarnya belakangan, itu tidak ada masalah. Penjelasan yang keenam, jika seseorang yang tengah berpuasa mengalami junub dalam tidurnya, maka hal ini tidak akan membatalkan puasanya. Karena itu, jika dia tidur sebelum atau setelah azan subuh dan terbangun setelah azan, maka janabah ini tidak akan mengganggu keabsahan puasanya pada hari itu. Tentunya dia tetap wajib mandi untuk sholatnya, dan dia dapat mengakhirkan mandinya hingga waktu sholat. Ya, ini sudah jelas dari penjelasan bahwa puasa orang seperti ini dianggap sah karena dia tidak dianggap sengaja untuk menjunubkan dirinya hingga azan subuh, atau setelah azan subuh baru bangun, sudah terlewat. Ketika tidak ada unsur kesengajaan, maka puasanya dihukumi sah. Ya. Kita masuk kepada halaman 328. Catatan, apabila pelaku puasa pada bulan suci Ramadan atau pada hari-hari puasa lainnya mengalami junub dalam keadaan tidur, maka setelah terbangun tidak ada kewajiban baginya untuk segera mandi. Nah, jadi mandi segera itu tidak wajib, ya. Artinya boleh-boleh saja dan bahkan sebaiknya. Dan wajibnya kapan? Ketika ingin melakukan ibadah yang disyaratkan bersuci, seperti sholat misalnya, maka diwajib untuk melakukan mandi janabah. Insyaallah pada penjelasan yang nomor 7 halaman 328 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sekian, jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan diperbaiki. Mohon maaf dan mohon doa antum selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.